Kamera 4 ready, scene 2 lighting ready, and action. Ya, di pagi hari ini sudah menjelang siang kalau ini. Kalau kemarin kita ada di bisik-bisik pagi hari, ini menjelang siang di Ngeker setelah kita tidak bertemu 2 bulan lebih. Ternyata kita nggak berjumpa dengan Ngeker. Ngeker adalah ngobrol bareng apoteker. Siapa tahu sobat-sobat Adiatma yang di rumah sana, sobat Ngeker yang ada di rumah, mungkin lupa dengan adanya Ngeker ya. Kita akan aktifkan kembali Ngeker kita. Karena akhir tahun kemarin itu kita sedang menghitung-hitung bagaimana kenaikan kripto kita ya. Jadi kita harus menghitung-hitung berapa jumlah kekayaan kita. Oke, di Januari ini kita buka dengan isu yang terbaru, sangat hangat, frame frost di oven. Kalau kita belinya di Mas Toto biasanya di depan, itu sudah ada yang kita sebut sebagai itu K-pop atau Super Junior, bukan ya, Super Flu ya. Ini ada isu tentang, atau bukan isu ya, berita tentang viral Super Flu. Bahaya nggak sih Super Flu itu? Nah, kita akan tanya langsung dengan narasumber kita, yaitu seorang apoteker single. Ya, ini kita akan tanya dengan apoteker TOX, ini kakak ke-9 karena akan 19. TOX Nur Arifiani, Master of Science ya. Selamat pagi apoteker Mas TOX. Wawan. Baru selamat pagi ya, baik. Belum banyak kabar loh. Jangan grogi, jangan terburu-buru. Walaupun pegang 3 bangsal. Masih pagi ya? Masih pagi. Oh iya, Semangatnya masih tetap pagi. Kan pegang 3 bangsal kan, masih Iya. banyak kan bangsalnya. Masih Ya, nanti. walaupun PR-nya banyak, tapi kita selakan, ya. Sisihkan waktu sebentar untuk Siap. berbicara tentang Super Flu nih ya. Ini merupakan suatu penyakit yang baru mungkin. Ya, ini penyakit yang viral ya ini ya. Di mana-mana sekarang lagi membahas tentang super flu ya. Super Flu. Kenapa Iya. kok banyak sekali jenisnya ya flu-flu sekarang? Kalau dulu kan ya batuk, pilek, panas, udah lah gitu ya palingnya. Kalau ini kita akan membahas tentang jangan panik lah. Atasi Super Flu tanpa panik, tanpa salah obat. Boleh minum obat tapi harus yang tepat. Ya, yang masyarakat takut kan kalau zaman-zaman dahulu. Ya, zaman-zaman dulu. Iya kan, yang bikin lost doll itu ya. Yang Iya kan? COVID dulu ya. Iya, itu kan bikin lost doll, COVID. Iya, banyak Oh sekali. iya, bukan lockdown tapi Korbannya. itu ya. Iya, ini kita akan bahas tentang Super Flu. Nah, atau subclade-nya subclade K. K, K ya. K, Iya. varian suplet Ya kayak K. rumah makan aja ya itu ya. Gimana Ada itu? Super K. Super K. Ya, Mr. K. Mr. K. Oke. Sobat Ngeker, kita akan belajar atau sedikit membahas tentang Super Flu ini dengan kodenya H3N2 itu di Semarang dan Malang di sini kalau. Ya kan? Marang sama Malang, N sama H. Oh, pinter berarti. Sudah masuk gitu ya. Yang Super Flu itu sendiri, itu termasuk influenza enggak sih? Itu termasuk influenza, jadi termasuk varian influenza tipe A ya Mas ya, yang telah bermutasi. Jadi mutasinya itu dalam bentuk yang lebih menular, gitu. Oh, bisa menular berarti virus ini ya. Dibandingkan dengan flu biasa, makanya disebut dengan super flu, bedanya seperti itu. Menular itu karena apa? Misalkan terjaring WA gitu bisa menular atau bagaimana? Biasanya kalau kegalauan kan terjaring WA sudah tertular itu nanti. Bisa. Oh, bisa. Nah, kan tertularnya gimana cara tertularnya gitu misalkan ya. Penularannya bisa lewat ini ya, droplet, bisa terus lewat aerosol udara, bisa, atau lewat ini apa, permukaan ini. Kalau misalkan kita menyentuh permukaan ini juga bisa. Oh, berarti dengan menyentuh Menyentuh saja. yang terkontaminasi itu bisa juga. Kalau gandengan tangan berarti? Cuci tangan dulu. Oh, berarti cuci tangan itu bergandengan ya. Iya, ya berarti itu bisa menular tentunya. Ya. Kok kenapa disebut super flu ya? Ya. Membedakan dengan flu yang biasa? Ini kalau super flu ini virusnya lebih menular ya dari flu biasa. Terus di situ untuk gejala-gejalanya juga lebih berat ya daripada yang flu biasa. 80 kilo. Boleh lah 80 kilo. Oh iya berat ya, kan lebih beratan ya. Dan lebih penularannya lebih cepat daripada yang flu biasa. Terus juga ada gejala-gejalanya juga, misalkan
Jadi ada gejala klinisnya ya Mas ya. Gejala klinisnya misalkan yang pertama yaitu onsetnya mendadak itu 24 jam pertama. Nah, itu misalkan demam tinggi 39 sampai 40 derajat Celcius, menggigil, nyeri otot disertai dengan sakit kepalanya tuh yang intens, jadi yang sering banget sampai nyeri kepala hebat. Ya, terus yang kedua ada fase akut. Fase akut itu 2 sampai 4 hari. Di situ seperti gejalanya ada batuk kering yang persistennya yang terus-menerus, terus nyeri tenggorokan, pilek, terus ada kelelahan ekstrim sama kehilangan nafsu makan. Oh iya, berarti itu sangat Itu berbahaya ya? iya, itu fase akutnya. Terus ada fase puncak. Fase puncak itu 3 sampai 5 hari ya Mas ya. Fase puncak 3 sampai 5 hari itu gejalanya adalah respiratori yang memburuk, sesak nafas yang memburuk, terus nyeri dada sama mual muntah. Nah, itu fase di puncaknya. Ya, itu fase puncaknya. Itu yang gejala respiratornya udah memburuk, sesak nafas, nyeri dada, itu yang buruknya. Tidak hanya panas tinggi saja ya tadi yang sesak, tapi sampai Tapi sesak awal-awalnya membedakannya yaitu tadi panas tinggi, menggigil, terus nyeri otot, nyeri kepala hebat. Itu yang membedakan daripada yang flu biasa. Oh, sampai nyari kepala hebat. Wah, ya itu ya sangat melelahkan ya. Iya. Apalagi yang kerja 24 jam seperti kita ini ya. Lelah. Tambah lelah ya. Terus ada fase apa lagi? Setelah Terus tadi yang terakhir ada fase oh, pemulihan ya Mas. Fase pemulihan itu 6 sampai 10 hari. Itu di situ demam sudah mulai mereda, batuknya sudah mulai mereda, tapi masih ada kadang. Terus kelelahannya juga masih ada ya, berkepanjangan juga, walaupun yang pertama kelelahannya ekstrim, yang ini udah mulai mereda tapi masih ada gitu. Oh, berarti pemulihan itu antara 6 sampai 10 Iya, hari di pemulihannya awal. bertahap. Bertahap ya. Jadi paling tidak sakit ini 2 mingguan. Sekitar 2 Sekitar mingguan 2 ya. mingguan Oh, lebih 2 ya, berarti ya. Sampai 1 bulan untuk sampai disembuh. Kalau flu sendiri, apakah ini juga bisa sembuh sendiri atau self apa? Yang bahasa Amerikanya itu limiting disease, self sembuh sendiri itu loh, Bu. Sendiri. Bahasa Amerikanya apa berarti? Apa? Self Ya limiting disease. ini bisa pengobatan. Oh, harus mandiri pengobatan? ya. Maksudnya mandiri, bisa sendiri tanpa Oh. harus ke rumah sakit atau ke paskes. Betul, gitu. betul. Bisa? Kalau yang flu biasa. Enggak, yang Oh, super ya. flu dong. Oh, super flu. Kalau flu biasa mah ya kita bisa beli obat di warung biasanya kan ya. Ya, oh. Terus kalau misalkan yang apa tadi, yang super flu ya? Iya, yang super flu ya. Kalau yang super flu itu gejala ya. Pengobatannya bisa pengobatan, misalkan pasiennya sudah demamnya sudah mereda dengan 24 jam ya, kurang dari 24 jam itu masih gejala ringan ya tadi ya. Gejala ringan. Terus yang di sini ada pengobatannya ya. Tadi hanya pengobatan. Iya, pengobatannya. Untuk pengobatannya di sini ada antivirus juga ya, pakai antivirus juga di sini. Oh, berarti harus dengan antivirus ya. Antivirus. Beda antara antivirus sama antibakteri atau antibiotik. Antibiotik. Kalau untuk super flu ini untuk yang pengobatannya dengan antivirus, seperti misalkan ada oseltamivir. Oseltamivir di sini diberikannya 40 jam pertama dengan gejala 48 pertama diberikan oseltamivir dengan dosisnya 2 kali sehari 75 mg. Jadi 2 kali 75 mg selama 5 hari. Ya, selama 5 hari itu untuk mengurangi durasi gejalanya 1 sampai 2 hari. Oh, berarti yang dibutuhkan itu sebuah antivirus ya, berarti bukan antibiotik. Kalau kita bicara dulu TB yang dengan mesistoik juga dulu kan kita bicara TB nih, berarti dengan antibiotik. Kalau ini berarti dengan antivirus. Ya, tapi kalau belum ada komorbid penyakit lain ya Mas ya. Kalau dengan ada penyakit tadi kan ada pusing nih, panas dan lain-lain. Berarti obatnya yang perlu dikendalikan apa tadi? Nah, itu kan ada terapi suportif juga selain antivirusnya Mas ya. Misalkan demam dengan minum paracetamol. Terus untuk istirahat juga perlu. Terus untuk dehidrasinya
dehidrasinya juga butuh 2 sampai 3 liter minum air ya. Cairan. Terus untuk paracetamol untuk mengatasi demam atau nyerinya. Selain itu untuk ini ya untuk bukan terapi sih, untuk meningkatkan sistem imunnya tubuh, menjaga sistem imun perlu juga vitamin misalkan vitamin C atau zinc. Vitamin C dan zinc sesuai dengan kebutuhan pasien. Sesuai dengan kebutuhan saja untuk konsumsinya. Baik, ini Sobat Ngeker yang di rumah, antivirus itu sepertinya lambangnya itu merah deh. Berarti harus dengan resep dokter dong, nggak bisa membeli di apotek. Beli di warung-warung terdekat kan nggak bisa. Toko obat tidak ada. Dia adanya di apotek. Berarti harus dengan resep dokter. Berarti apa yang dilakukan oleh seorang pasien bila mendapatkan gejala-gejala tadi, misalkan pusing di awal, panas, terus dia sudah masuk ke fase akut dan lain-lain tadi. Ya pasiennya berarti harus berobat kemana? Kalau misalkan demamnya lebih dari 3 hari, sudah 3 hari diobatin masih demam terus, dengan paracetamol bisa kita ke vaskes. Yang tadinya pengobatan mandiri ternyata belum sembuh, nah makanya kita ke vaskes kalau misalkan belum sembuh. Berarti dicurigai tadi ada panas. Panas, nyeri otot, pusing, nyeri kepala. Itu tanda-tandanya. Iya, berarti tanda yang khas sih biasanya seperti itu. Terus siapa saja yang berisiko kira-kira terhadap rentan ini? Kayak kalau COVID dulu kan untuk yang berusia lanjut dengan penyakit penyerta yang beberapa atau anak-anak. Nah, itu kalau di superflu ini sendiri yang berisiko tinggi atau berisiko tertular dengan superflu ini kan mungkin orang yang berdaya tahan tubuh kurang baik misalkan ya. Tapi ada nggak sih spesifikasi dia menyerangnya kelompok ini gitu? Ada yang kelompok rentan ya, terkena juga seperti lansia umurnya lebih dari 65 tahun, anak-anak kurang dari 5 tahun. 38 belum 65 berarti masih kurang plus 40 2 di atas. Terus ada ibu hamil sama pasien mungkin yang ada komorbid penyakit lain atau penyakit kronis lain, itu bisa memperberat atau meningkatkan kerentanan terkena superflu ini. Oh ya, berarti ibu hamil yang perlu waspada juga ya Sobat Ngeker yang di rumah ya, terutama juga yang memiliki anak kecil yang berusia balita berarti ya di bawah umur 5 tahun yang perlu diwaspadai juga, dan tentunya yang berpenyakit kronis dan lansia. Tentunya ini hampir mirip-mirip dengan flu-flu yang lain terutama ya, karena ini menyerang beberapa usia-usia rentan itu tadi ya. Kira-kira kalau di rumah sakit sendiri nih, kita kan dengan sistem rujukan ini harus bertahap ya, ke fase 1, fase 2, fase 3. Misalnya pasien umum kan bisa juga ke rumah sakit Dr. Adiatma, yang punya poli eksekutif juga nanti bisa ketemu dengan dokter kalau ini seperti ini, berarti bisa ke penyakit dalam atau ke paru mungkin kalau yang dengan superflu seperti ini. Kalau dia tidak mau berurusan dengan sistem yang bertele-tele, dia mau bayar langsung ke poli eksekutif misalkan, ya itu bisa ke dokter apa kalau yang seperti ini? Kalau pasien dewasa mungkin lebih ke spesialis paru ya Mas. Oh, paru berarti. Kalau anak ke anak dulu. Oh iya, ke anak kan enggak mungkin. Terus anak-anak misalkan ke penyakit dalam. Ibu hamil mungkin bisa ke objin dulu, nanti bisa dikonsultasikan ke paru seperti itu. Baik. Itu ada ya di poli eksekutif kita ya? Buka ya? Ada ya, buka. Oke, kita akan lihat. Kalau tadi sudah kita tahu penularannya seperti apa, yang berisiko rentan seperti apa, kita sudah tahu. Kira-kira untuk memeriksakan itu dengan pemeriksaan penunjang misalnya ya. Nah, kalau saat COVID dahulu kita ada swab, ada PCR dan lain-lain. Kalau yang ini, ada rapid juga. Kalau di superflu ini, pemeriksaan apa yang dianjurkan atau yang sudah diketahui oleh seorang apoteker untuk mau tahu ini superflu, ini bukan loh, ini positif loh, ini negatif loh, itu. Sebenarnya sih hampir sama ya Mas, sama pemeriksaan COVID. Gitu. Hampir sama. Jadi untuk pemeriksaan yang labnya untuk penekan diagnosanya itu masih sama, misalkan dengan PCR. PCR itu juga bisa, kayak dulu kan COVID juga pakai PCR ya Mas ya. Itu dengan PCR untuk itu gold standarnya. Itu gold standarnya PCR itu biasanya hasilnya jadi itu 2 sampai 4 hari ya.
Di situ sensitivitasnya paling tinggi untuk pemeriksaannya. Oh, berapa Lebih diketahui dari kepercayaannya ya? iya, Kepercayaan. lebih dari 95%. Terus ada rapid antigen test yang dulu pernah kalau misalkan kita mau naik kereta kita tes, terus itu lebih cepat. Itu 15 sampai 30 menit sudah jadi. Itu sensitivitasnya itu 70 sampai 85% sih. Terus di samping itu untuk pemeriksaan penunjang juga butuh seperti ronsen dada ya, torak ya, ronsen torak, terus ada pengukuran saturasi oksigen, untuk saturasi oksigen untuk menilai keparahannya. Untuk menilai keparahannya, terus ada sequencing genomik itu lebih spesifik. Jadi nanti di situ ini termasuk yang varian yang flu kayak gitu, varian yang mana itu lebih spesifik untuk varian untuk yang pemeriksaan genomik. Tapi pemeriksaan genomik mungkin di rumah sakit belum ada ya itu. Baik, berarti paling dianjurkan Iya. mungkin rapid ya, rapidnya lebih cepat, Lebih ataupun cepat PCR atau ya kalau PCR. untuk lebih dia bisa sampai 95% kepercayaannya tadi untuk itu tingkat lebih benar atau tingkat tidaknya. benar atau tidaknya. Iya. Dari segi farmasi sendiri tadi sudah ada terapi yang diberikan, ada antivirus. Nah, dari terapi non farmakologis sendiri misalkan pasien untuk supaya tidak tertular dengan superflu ini, apa sih yang perlu dilakukan atau perlu diminum atau perlu tindakan apa yang perlu dilakukan? Iya, ya. Ya, kita perlu ini ya PHBS ya, perilaku bersih hidup sehat sama Iya. protokol kesehatannya Wah, ini pakai ditingkatkan lagi. masker lagi nih. Ya, kayak dulu COVID tuh. Pakai masker lagi. Jadi perlu misalkan pakai masker di tempat umum di fasilitas publik kayak gitu bisa pakai masker. Pakai masker untuk mengurangi kalau ada paparan atau sekitarnya ada yang batuk atau flu, perlu pakai masker. Terus jangan lupa cuci tangan juga. Cuci Jadi tangan. rutin cuci tangan. Jadi kalau misalkan kita kan kadang megang apa lah langsung makan atau apa. Iya, itu aku sih. Iya, Itu itu aku. kalau cuci tangan itu dirutinkan lagi. Kan gitu. kalau di kami itu kan paling ya, 5 moment ya. Iya, 2 sebelum, 3 Sudah sesudah. sesudah. Kalau di rumah sakit. Kan nggak ada sebelum makan di sini. Iya. Sebelum tindakan aseptik, sebelum kontak dengan pasien, sebelum makan nggak ada nih. Jadi Itu kalau buat kita ya, oh, Mas Abbas ya. ya beda ya. Saya kira 3 sebelum, 3 sesudah. Sebelum makan terus juga ya. Sudah kan. Iya, Kita sebelum kontak dengan pasien, sebelum tindakan sebelum aseptik. tindak aseptik, Iya. setelah kontak Setelah dengan pasien, pasien, terus? setelah kontak dengan lingkungan pasien, Betul, setelah terus? kontak dengan cairan tubuh pasien. Apal ternyata ya. Akreditasi nanti tanya Mas. Iya. Terus ada 2 langkah cuci tangan. Nah, tambah 2 langkah, 2 cara. 2 cara. Ada cuci tangan yang pakai air mengalir ya Mas ya. Kalau Air misalkan mengalir. ada. Itu berarti di sungai ya, air mengalir. Air mengalir di keran misalkan Air itu mengalir bisa. dan sabun ya. Kalau misalkan nggak ada, misalkan kita lagi di jalan bisa pakai hand sanitizer Ya, juga cairan bisa. berbasis alkohol ya. Berbasis alkohol. Baik, gitu. Ya, terus kalau dulu saat kita COVID, saya belum pernah COVID nih. Saya pernah. Pernah ya. Saya dulu belum pernah COVID, tetapi nggak tahu ya kalau di swab sebenarnya COVID juga tapi ya dulu ada yang namanya vaksin. Apakah superflu ini perlu vaksin juga sih? Vaksin perlu sih sebenarnya ya Mas ya. Cuman untuk yang spesifiknya khususnya untuk vaksin superflu ini infonya sih belum ada, masih dalam proses pembuatan ini infonya ya Mas ya. Belum ada sih khusus yang superflu ini. spesifik ya. Jadi- Belum ada yang khusus selektifnya ya. 3N2-nya itu belum ada. Tapi untuk pencegahannya atau untuk mengurangi resikonya atau mengurangi keparahannya bisa vaksin influenza. Bisa. Vaksin influenza di rumah sakit Adiatma sudah ada vaksin influenza. Sudah ada. Itu mau. kalau perjalanan ke luar negeri kan bisa kita harus Sebelum ke luar negeri bisa vaksin dulu. iya, paling tidak itu 10 sampai 2 minggu sebelum perjalanan bisa ke rumah sakit Adiatma nanti. Bisa. Bisa cek. Kita ada pelayanan vaksin internasional. Internasional ya. Bisa untuk perjalanan ke luar negeri kemana saja, bisa ke Ethiopia, bisa ke Venezuela. Kalau mau umroh kan umroh, bisa. haji ya itu bisa ya. Nanti bisa dilihat di IG Rumah Sakit Adiatma itu ada bagaimana cara vaksin internasional untuk perjalanan ke luar negeri. Luar negeri itu kita tersedia vaksinnya. Ya, ini berarti virus H3N2 H3N2 ini berarti tidak asli Indonesia ya dia.
Itu Impor kali. sebenarnya impor dari Impor ya? luar negeri Luar ya Mas negeri. ya. Itu pertengahan Agustus lah. Di Indonesia udah saya baca-baca sih ada 62 kasus sih udah di Indonesia. Udah dari gitu. Indonesia ya. Berarti dari sekitar 6 bulan 7 bulanan ya. Pertengahan bulan apa? Tengah Agustus 2025. 25. Ya kan berarti hampir Iya. Agustus ya 5-6 bulanan lah ya. Iya. Kalau dulu saat Covid ini bisa dibedakan nggak sih dengan Covid? Kalau H3 dan H5 ini gitu. mungkin dari gejalanya ya Mas ya. Gejalanya mungkin hampir sama, cuman kalau COVID menurut saya sih lebih berat COVID Oh. ya. Misalkan kalau COVID kan bisa sampai anosmia, untuk hilang penciuman sama perasanya. Perasaan. Kadang ada yang pastinya dulu seperti itu hilang gitu. Kalau perlu nggak isolasi mandiri seperti dulu zaman itu? Perlu. Nah, di situ supaya tadi tidak menularkan ke untuk orang ya. pencegahannya tadi sudah cuci tangan, sudah pakai masker, terus perlu jaga jarak misalkan ada temennya yang batuk atau flu, kita perlu jaga jarak juga. Oh, baik, Jaga baik. jarak juga. Kalau perlu misalkan temennya belum pakai masker, kita kasih tahu pakai masker, jaga jarak juga. Apalagi kalau misalkan di ruang tertutup yang sirkulasi udaranya kurang baik juga, itu juga perlu jaga jarak, pakai masker juga. Tapi nggak perlu musuhin temennya kan? Tidak. Waduh, belakang bener gini kan? Jangan ya, nggak boleh kan? Enggak. Iya, berarti Kasihan harus- nanti temennya Mas Iya, flu kita. dikucilkan ya. Dikucilkan. Kamu sana Kamu batuk saja. sebelah sana, yang ngecekmu sebelah sana, ya jangan di sini ya. Tapi kasihan jangan nanti. kasihan nanti ya. Iya. Berarti disarankan aja menggunakan masker ya, baik ya. Pakai masker. Pakai N97 berarti. Pakai N97. Apa tuh 97? Ngetes aja. 95. Oh, 95. Menurut respiratori N95 ya, Bisa. nggak perlu ya. Perlu nggak sih? Kalau TB kan kita perlu non respiratori N95. Kalau ini sih masker biasa atau KN ya, Masker KN95. bedah aja cukup Masker ya? bedah. Yang Triple berapa? itu ya, triple. Bisa. Triple atau yang model-model itu apa? KN. KN95 KN95 juga juga bisa. ya. Wah, jualan masker lagi nih sepertinya nanti ya. Ya janganlah ya. Mending sehat aja, Mending terus sehat ini nggak saja. berkembang, tiba-tiba dia bermutasi Iya. jadi 1,5 Nanti N1. nggak tahu kedepannya mutasi lagi, kita nggak tahu ya jadi Iya, apa lagi kan, kan setiap jadi- tahun sepertinya ada mutasi iya. lagi influenza virus apa. Ya, jangan seperti- keras-keras ini nanti. Hari ini kan live YouTube tuh mutasi. Oh iya. Nanti kita lihat ya. Kita lihat ya. Oke. Selanjutnya ini kita akan tanya bagaimana, kan langkah-langkah sudah tadi, langkah-langkah bagaimana pengobatannya itu sudah ada. Terus kita nutrisi akan ya. melihat bagaimana kita perlu nggak sih nutrisi dari makanan. Apa saja yang perlu dikonsumsi oleh masyarakat atau sobat ngekar yang ada di rumah? Perlu nggak? Perlu juga. Jadi makannya juga nutrisinya juga harus seimbang. Terus habis itu olahraganya juga perlu teratur, juga kurangi stres juga, dan bahagia ya, lebih bahagia ya. Berarti piknik, tapi nanti pakai masker, nanti jaga jarak. Ya kalau kita sehat kan nggak perlu pakai masker. baik. Gitu Iya. Mas. Kalau tadi kan ada yang menyebabkan sampai nyeri sendi dan lain-lain. Flu sendiri tidak jauh-jauh dari batuk. Kira-kira obat apa yang perlu diberikan untuk menghindari panas, mungkin dengan paracetamol dan lain-lain. Tapi kalau batuknya sendiri ditangani dengan apa supaya tidak meresahkan atau membuat sakit nyeri-nyeri seperti tadi? Batuk itu misalkan kita batuk udah sampai 3 hari belum sembuh-sembuh, lebih baik kita konsumsi obat ya Mas ya. Konsumsi obat, ada obat batuk. Obat batuk itu ada 2 macam ya Mas ya. Ada obat batuk untuk kering atau antitusif. Ada obat batuk untuk batuk berdahak. Ya. Nah di situ yang antitusif. Antitusif ya? Nah di situ ada obat batuk antitusif, misalkan obat batuk yang menekan ini ya, menekan batuk dengan menekan sistem saraf pusat. Itu ada obat dextromethorphan juga bisa. Itu bisa. Yang kandungannya ada itu, yang kandungannya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Iya. Soalnya nanti kandungannya itu nanti minum itu bisa ngantuk ya Mas, efek sampingnya. Terus ada kodein kan juga. bahaya juga kalau minumnya dextro kan bahaya. Tapi itu Di dengan 5% maksudnya. dengan resep dokter juga ya. Oh, baik. Kodein ya. juga bisa, cuman ada efek Kodein? sampingnya juga.
bisa Oh, kodein resep untuk batuk dokter ya? kering. Itu harus resep dokter dan resep Oh, asli. saya kira Itu tadi dextro karena- sama kodein tapi Karena nggak itu pernah. golongan narkotik juga. Oh Mas, iya, ya. nah, ya kagetnya kan gitu. Kodein gitu. Oke, ada kodein, ada dextro, terus ada apa lagi? Ya, itu untuk yang batuk keringnya. Tapi untuk yang kodeinnya ya efek sampingnya ada sembeli juga ya. Oh, berarti bisa menyebabkan sembuh. Jadi batuknya hilang malah nggak bisa ke Ya, belakang. tapi ya kalau misalkan pasien di rumah saya biasanya dimonitoring pasien yang pakai kodein biasanya. Oh, kalau rawat inap Nah, di nanti susah monitoring. BAB kadang pasiennya dengan minum kodein itu kadang ada efek samping yang susah BAB juga. Saat Bisa. apoteker di Bangsal mendapatkan terapi batuk keringnya tadi dengan kodein, apa yang dilakukan oleh seorang apoteker dari Rumah Sakit Dr. Adi Atma ini? Gitu. Oh, kalau pemakaian kodein, Betul. ah, Kalau kita- dengan dia, oh saya mengeluhkan saat esbar atau kok esbar siapa? SOAP atau SOP, SOAP Swab, ya. swab. Nah, saat swab itu pasien bilang, wah saya batuknya hilang Pak, tapi saya sulit ke belakangnya gitu. Bagaimana yang dilakukan? Nah, kalau pasiennya misalnya kodein beberapa lama kadang ada yang efek sampingnya ke situ. Cuman kadang nggak semua pasien itu mengeluhkan efek samping seperti itu. Cuman kalau saya lihat ya ada yang mengeluhkan sembelit seperti itu. Bisa kita konsulkan ke dokter untuk meminta untuk pengatasannya diberikan pencahar untuk mengatasi yang sembelit Sambil itu. tadi, baik. Susah BAB-nya. Tapi kalau superflu ini sendiri biasanya batuknya berdahak atau tidak berdahak? Kalau superflu ini tidak mesti ya Mas ya. Itu ada nggak pokoknya spesifik. Oh, nggak dia kalau ada superflu, spesifik batuknya itu ada berdahak untuk gitu ya. batuk kering lah atau berdahak lah. Jadi batuknya itu persisten. Jadi sering gitu Mas. Cuman kalau misalkan ada yang batuknya tingkat keparahannya ya ada yang batuknya sampai darah juga ada. Bukan TB tapi. Nah, itu kan pemeriksaan lagi, Mas. Oh, Nah, baik, pemeriksaan baik, ronsen. Jadi kalau misalnya Oh, ya ada tadi satu ya, tahapannya ya. ya tadi kan ada ini ya gejala-gejala yang ringan sama berat. Ya. Nah, kalau yang tadi yang berat misalkan batuk darah atau batuk dahaknya sampai berwarna, saturasi oksigennya lebih dari kurang Kurang dari- dari 95, itu bisa langsung ke Vaskes ya, baik untuk pemeriksaan lebih karena, lanjut ya. Iya, nanti kan ada pemeriksaan lebih lanjut untuk di ronsen Baik. dan gitu. Mungkin mungkin ada yang punya oximetry di rumah, misalkan ada gejala-gejala seperti itu bisa periksa sendiri untuk saturasi oksigennya. Punyanya Oksi yang di ruang perawat itu Oksigen. bukan Mbak Ya Oksi. Oh, Bukan ya. Mbak Oksa. Mbak Oksa ya. Oh, iya, itu Oksa itu. Oksa, ya, ya. Oh, ada Mbak Oksi, ada perawat. Oh, ada ya. Ya, nggak tahu malah. Ya, selanjutnya kalau batuk berdahak tadi, batuk kering sudah, batuk berdahak ada. Terus yang itu tadi ada panas, batuk. Terus ada yang nyeri-nyeri. Itu yang dilakukan apa? Diberi itu balsam atau apa bagaimana? Kalau yang dilakukan biar tidak nyeri-nyeri badannya. Apa cukup dengan istirahat atau kompres air hangat atau bagaimana? Nyerinya nyeri badan, nyeri apa nih? Kadang nyeri kepala atau nyeri apa? Nyerinya berarti tuh belum nyeri tentu ya. nyeri kepala atau nyeri apa? Kalau nyeri Bisa. kepala ada pakai paracetamol tadi juga bisa Paracetamol mengurangi ya. bisa, atau bisa ibuprofen juga bisa kalau misalkan tidak bisa pakai paracetamol, kalau enggak bisa diselang-seling bisa. Oh, baik, berarti itu. Terus batuk apalagi? dahak ya, batuk dahak. Tadi batuk dahak. Kalau batuk dahak, Tadi batuk kering ya Iya. sudah. Nah, ini ada obat batuk dahak. Batuk dahak itu ada macam-macam. Ada mukolitik, ekspektoran, sama ada mukoregulator di situ. Kalau mukolitik itu sifatnya mengencerkan dahak ya, mengencerkan lendirnya. nggak mencairkan. Jadi mengencerkan ya, Oh. mengencerkan tuh mencairkan ya. Saya kira yang mencairkan tadi pagi itu. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terus lanjut. Oh iya. Itu misalkan Oh. ada obat acetylcysteine itu bisa, itu termasuk golongan mukolitik untuk acetylcysteine. Terus ada ekspektoran. Ekspektoran di sini untuk meningkatkan produksi lendirnya atau dahaknya. Nah, Malah sehingga semakin banyak mudah ya. mengeluarkan jadi Diperbanyak mudah mengeluarkan lendirnya. Jadi biasanya kadang ditambah juga bisa ditambah GG ya kalau kita guaifenesin ya. Iya, guaifenesin. Biasanya Disuruh kadang banyak ya Iya. kadang di combine juga, ada dokternya di combine juga karena susah mengeluarkan dahak, jadi di combine juga ada yang seperti itu. Oh, baik.
Terus yang dibutuhkan oleh seorang pasien tadi kalau perjalanan jauh mungkin harus menggunakan masker, jaga jarak, ya kan? Mungkin kalau ada saudara yang flu dan lain-lain mungkin kira-kira disuruh istirahat aja dulu. Isolasi mandiri dulu bisa. Iya, iya. Kalau bahayanya sendiri, kalau di COVID dulu kan rentan bisa juga menyebabkan kematian ya. Kalau ya di sini dari kasus-kasus yang mungkin sudah dipelajari Mrs. Stoix ini apa Yang yang COVID sudah, atau yang ini, yang H3N2 ini di sini sih belum kayaknya dilaporkan, belum dilaporkan ya. dilaporkan ada apa kasus ini sih yang Iya, H3N2 bahaya untuk itu ya. belum ada pasien. Ya semoga Semoga tidak ada ya tidak ada ya. di Semarang sini. Iya, kasihan juga ya kalau seperti dulu lagi, aduh, menakutkan ya. Harus isolasi mandiri, nggak bisa Iya. keluar rumah. Padahal banknya beda ya kita ya, isolasi mandiri, kata banknya kita beda ya. Iya. Kalau vaksin sendiri tadi kita kan sudah ada vaksin influenza untuk dewasa juga, yaitu kalau di Rumah Sakit Dr. Adiatma itu ada di poli eksekutif, teman-teman bisa cek IG Rumah Sakit Dr. Adiatma untuk melihatnya, atau bisa tanya juga ke Buba. Bisa ke Buba Kalau ada WA, 0821 ya. WA-nya berapa Mas? apa enggak ya, nanti cari di Buba ya, 0821 Buba Bisa cari info di Buba. 1122 ya. Coba ulang lagi. Kalau tadi nggak apa? 0821 Buba 1122 Ya udah. lagi. Kalau nggak di ini kan juga ada info-info Baik. di mana? RS Daku. RS Daku. RS Daku juga ada. Linktree Link di dalam RS Daku ada Sobat Linktree. Farmasi juga ada. Nanti bisa dicek. Di RS Daku itu ada Linktree Sobat Farmasi. Ya, Ya, nanti itu juga bisa ada di dicek situ. di sana. Oke. Ini sepertinya sudah cukup kita bahas tentang Superflu. Mungkin ada pesan untuk teman-teman atau sobat ngeker, sobat Adiatma yang ada di rumah, bagaimana trik and trik dari seorang apoteker atau apoteker Toix ini sendiri kepada warga WNI, warga negara Italia ini, untuk supaya tidak terjangkit atau terserang Superflu. Iya. Yang jelas jangan panik dulu dengan berita-berita viral yang sekarang Superflu itu. Kalau misalkan ada tanda-tanda seperti yang tadi, tanda dan gejala seperti flu, batuk, pilek, terus tadi ada yang lainnya, misalkan sudah diobatin, ternyata masih demam, lebih dari 3 hari masih demam aja, itu lebih baik ke rumah sakit terdekat atau fasilitas terdekat. Dekatnya rumah sakit Adiatma, ke rumah sakit Adiatma berarti. Iya, kalau saya. Atau misalkan teman-teman masih bisa dengan tanpa obat, itu bisa dengan misalkan tadi bebas demam ya, tadi bebas demam, misalkan minum paracetamol ternyata udah sembuh lah, itu juga apa-apa sih. Jangan menunda ya pastinya ya. Jangan menunda kalau misalkan masih, kan itu sangat ini ya Mas ya, mengganggu aktivitas kita juga. Betul. Kan kalau misalnya kita Pegel-pegel flu tadi ya. iya gitu, jadi istirahatnya cukup, seperti kita protokol kesehatan kesehatan juga itu seperti pas kemarin COVID itu perlu ditingkatkan lagi ya, menggunakan masker untuk yang sakit maupun kita menjaga jarak untuk yang itu sih Mas pesannya sih, Ada lagi? jangan panik dulu sih. Oh, intinya jangan panik Jangan ya. panik. Tapi kalau teman-teman nanti ada gejala-gejala seperti itu, bisa ke rumah sakit Dr. Adiatma untuk cek tadi. Mungkin kita bisa dengan menggunakan rapid test supaya cepat diketahui apakah itu termasuk Superflu atau tidak. Dan tentunya dengan dokter-dokter istimewa kita yang tentunya kompeten di bidangnya. Nanti kita akan dicek langsung oleh dokter tersebut dengan pemeriksaan laboratorium yang tentunya sudah patut kita acungi jempol. Dan kalau sudah mendapatkan resep, ke apotek atau farmasi Rumah Sakit Dr. Adiatma untuk mendapatkan obatnya. Kalau periksa di Rumah Sakit Dr. Adiatma ya. Kalau dari rumah sakit lain ya nanti di rumah sakit lain untuk mendapatkan obatnya. Dan tentunya dapatkan obat dari tempat yang legal, tentunya dari farmasi, di rumah sakit, maupun dari apotek yang memiliki izin. Iya, dari fasilitas kesehatan ya. Betul. Puskesmas atau rumah sakit gitu ya. Berarti jangan beli obatnya
di itu marketplace yang tidak tahu nanti asalnya dari mana ya. Iya, Iya. yang terpercaya saja. Terpercaya. Tapi kalau marketplace-nya terpercaya tidak masalah. Iya. Oke, mungkin itu Apotheker X yang kita bisa bahas tentang Superflu. Ya. Iya, kalau itu tuh biasanya ada itu apa? Super, Ultra, 5K, 2,5K gitu ya, kayak Yang- lari ya. yang Iya. udah ada. Kalau ini Super K ya. Ya. Terima kasih sekali Apotheker X Clap K. Hah? Clap K. Oh, Clap K. Ya, ya. Terima kasih sekali Ya, Mrs. Toex sama-sama. atau Apotheker X ini sudah membuka wawasan kita tentang flu, tentunya dengan Superflu ini. Ya, mohon maaf bila kami ada Maaf kesalahan. juga ya Mas ya, kalau misalkan ada yang kurang-kurang. Iya, kurang nanti ditambahin aku ya nanti ya. Yang tadi pagi dapat tel, kan nggak kepake kan? Kasih ke aku nanti ya. Ya, terima kasih Sobat Nyeker yang ada di rumah sudah bersama kita hampir setengah jam lebih. Kita bersama membahas tentang Superflu. Kita bahas apa ya di bulan Februari nanti di Nyeker? Nah, terus ikuti IG Siap. Rumah Sakit Dr. Adiatma, TikTok, YouTube, terus apa lagi ya? Facebook. Nah, itu bisa nanti di X nanti kita juga akan gencarkan kembali ya. Tetap ikuti. Bila ada saran dan kritik bisa di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau di bawah ini mejanya tapi di kolom komentar ya. Kalau Mrs. Toex pengen bertanya atau mengusulkan materi yang pengen jenengan pembicara lagi ya tidak apa-apa ya. Mau lagi? Kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silahkan saja di mana? Di Boba bisa. boleh. Kalau misalkan di sini waktunya terbatas, bisa tanya-tanya di Boba juga Iya, bisa. berarti Superflu tanya di bawah boleh? Boleh. Boleh. Oke, terima kasih sekali kebersamaannya teman-teman yang ada di YouTube, IG, TikTok pada hari ini. Atau ini sudah siang ya sepertinya ya, hampir jam 12 ya. Masih mendung sih di luar ya. Ya, terima kasih sekali. Mohon maaf bila ada kekurangan. Rumah Sakit Dr. Adiatma tulus melayani. Melayani Gimana dengan tulusnya? sepenuh Tulus, hati. ya. Tulus melayani dengan sepenuh sepenuh hati. hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak gini. Oh, nanti. Maci. Ya.